so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. 真龙伸长，绵延千里，真龙变节节败退。哪怕此方天地，退！Alur cerita dongba terbaru yang berjudul Sword of Coming atau bahasa sononya berjudul Jianlai. Yang mana Sword of Coming ini menceritakan seorang pemuda miskin bernama Chen Ping'an yang mana dia selalu ditindas. Namun sebuah tragedi terjadi yang membuat Chen Ping'an ini akan bertemu dengan seorang master pedang yang mana hal itu akan merubah perjalanan hidup Chen Ping'an ini. Dan oke guys, seperti apa jalan hidup dari Chen Ping'an ini? Jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Pun juga tak lupa untuk mendoakan kedua orang tuanya, yang mana pemuda ini bernama Chen Ping'an, MC kita dalam dongba ini. Kemudian terlihat seorang pemuda bangsawan bernama Song Jishin, sang pangeran Dali yang selalu rese dengan Chen Ping'an ini. Dan dia berkata bahwa bulan ini dirinya akan pergi bersama Zikui, yaitu tetangga Ping'an sekaligus pelayan Song Jishin. Dan Song Jishin ini terus melempari Chen Ping'an sambil berkata agar Ping'an ini tak mencuri barang saat rumah Song Jishin ini kosong. Setelah itu pun, Zikui ini meminta Ping'an mengambilkan dua batu itu karena dirinya sangat menyukai batu tersebut. Kemudian di sini terlihat pula anak kecil rese yang melihat itu dan melaporkan kepada Song Jishin bahwa pelayannya sedang menggoda Chen Ping'an. Namun terlihat Song Jishin ini tak memperdulikan itu karena sudah hafal dengan watak bocil ini, yang mana bocil ini bernama Guchan. Kemudian Guchan ini berkata bahwa lebih baik Zikui menikah saja dengan Liu Xianyang daripada harus mengikuti Song Jishin ini, karena dari cara pandangnya Song Jishin ini seperti akan memakan Zikui tersebut. Namun saat akan pergi, di sini Zikui ini menemukan seekor biawak yang mana itu termasuk sebuah peluang besar. Kemudian Guchan ini masuk dan masih terus saja ngomel tentang Song Jishin tadi. Namun Ping'an pun langsung menenangkan temannya itu. Di sini Guchan pun memberitahu bahwa ikan yang diberi Ping'an waktu itu sekarang sudah tumbuh besar. Dan Guchan ini mengundang Ping'an untuk makan malam di rumahnya karena ibunya sudah mengukus daging babi. Namun terlihat Chen Ping'an ini tak mau pergi karena dirinya ingin tidur lebih awal malam ini. Terlihat Guchan ini masih membujuk Ping'an untuk ikut. Namun Ping'an mengatakan bahwa besok pagi dirinya harus bekerja, yaitu mengantarkan surat. Dan kemudian pun Ping'an ini kembali memberikan ikan untuk dibawa Guchan tadi. Guchan pun mendengar jika ada orang dari luar desa yang akan datang ke tempat mereka. Namun Guchan bingung untuk apa mereka datang ke sini padahal gerbang naga sudah ditutup. Dan kata ibunya, mereka semua adalah para dewa yang mempunyai banyak uang. Maka dari itu Guchan berpikiran untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak dari mereka. Dan kemudian pun Ping'an ini meminta Guchan untuk segera pergi. Hari berganti pagi dan terlihat beberapa orang luar desa yang sudah berada di gerbang timur kota kecil ini. Di antaranya adalah Gaozhen, sang pangeran Dasui, bersama Wu Shaoxi, sang pengawas kuda hitam. Kemudian terlihat orang bernama Sudai dari kota Qingfeng bersama dengan putranya. Dan ada juga Cai Jinjian, sang peri gunung Yunxia. Terlihat Ping'an yang melihat itu langsung dengan cepat mengetuk pintu rumah seseorang. Namun pemilik rumah pun langsung keluar sambil marah-marah karena Ping'an ini sudah mengganggu tidurnya. Dan orang ini bernama Cheng Dafeng, sang penjaga gerbang kota kecil. Melihat ada orang yang datang pun, orang ini langsung dengan cepat membukakan gerbangnya. Saat mereka akan masuk, Cheng Dafeng ini langsung menghalanginya karena setiap orang asing yang datang ke tempat ini untuk mencari peluang, maka mereka harus memberikan sekantong koin emas baru bisa masuk ke kota kecil ini. Maka dari itu pun, mereka semua ini langsung membayar sekantong koin emas agar diperbolehkan masuk. Sementara Ping'an yang melihat itu hanya bisa diam tanpa berani mengatakan apapun. Di sini pula terlihat Tauzi, sang cucu dari leluhur pedang Tau yang sedang digendong oleh kakek bernama Ban Zhan Yuan, sang pelindung gunung Zhengyang. Di sini pun Chen Dafeng berkata bahwa mereka semua memuji ketampanan Ping'an. Namun Ping'an tak mudah percaya karena dia bukan bocah yang bodoh. Di sini pun kemudian Chen Dafeng meminta Ping'an untuk segera mengirim semua surat yang dia berikan. Namun Ping'an terlihat protes karena jasa pengiriman satu surat seharga 1 sen, dan uang yang diberikan Chen Dafeng ini masih kurang 5 sen. Namun dengan santai Chen Dafeng ini berkata bahwa dirinya akan hutang lebih dulu. Sementara di tempat bernama pohon belalang tua, seseorang sedang menceritakan bahwa 3000 tahun yang lalu muncul manusia abadi yang sangat kuat. Dan setelah menemukan jalan benar, dia memegang pedangnya sendirian, kemudian berkeliling ke seluruh dunia.
Namun tak tahu mengapa, orang ini tak bisa menghadapi naga tersebut. Padahal selama 300 tahun, saat bertemu naga, orang ini akan langsung membunuhnya. Dan diceritakan saat pertempuran terakhir membunuh naga, itu sungguh menggemparkan langit seperti dewa yang sedang menaklukkan iblis jahat. Bahkan semua gunung menundukkan kepala dan semesta gemetar karenanya. Dan diceritakan pula bahwa naga itu membentang ribuan mil. Bahkan saat terbang, naga itu bisa menutupi matahari dan bulan hingga tanpa cahaya. Namun di mata sang pedang immortal, naga itu tak lebih dari cacing bersisik licin. Dan hanya dengan menggunakan beberapa tepasan pedangnya, naga itu bisa dibuat mundur hingga dipaksa mundur ke langit di atas benua Dong Baoping. Dan Pak Tua yang menceritakan hal itu bernama Liu Zhimo, sang kultivator lepas dari Danau Sujian. Guchan yang datang ke tempat itu untuk mendengar pun langsung bertanya apakah naga itu mati atau tidak. Dan Liu Zhimo ini mengatakan bahwa naga itu mati, namun juga tak mati. Terlihat Liu Zhimo ini langsung membersihkan ingus Guchan ini. Kemudian Liu Zhimo meneruskan ceritanya bahwa meski naga ini terjatuh, namun roh naganya melahirkan naga 5 elemen dan melahirkan peluang besar serta kecil. Dan peluang itu ada yang menjadi benda, bahkan ada yang menjadi manusia. Dan semua itu bisa membantu para kultivator untuk meningkatkan kultivasi mereka. Kemudian mereka pun akan memilih orang-orang yang beruntung sebagai tuannya. Dan mungkin saja peluang langka ini bisa saja bersembunyi di antara mereka semua seperti seekor naga yang bersembunyi di jurang. Dan bagaimana cara menemukan mereka, Liu Zhimo ini akan menjelaskan di pertemuan selanjutnya. Guchan yang penasaran pun meminta agar Liu Zhimo ini menceritakan semua padanya sekarang saja. Di sini Liu Zhimo berjanji akan memberitahu Guchan jika Guchan mau membawa beliau melihat sumur kuno di kota Xinghua ini. Terlihat Guchan pun seperti tak menyetujui itu. Di sini Liu Zhimo mengatakan bahwa beliau punya banyak rahasia di mangkuknya. Dan beliau akan membiarkan Guchan melihat misteri di mangkuknya itu jika Guchan mau membawa beliau ke sumur tersebut. Sementara Ping An ini sedang terus mengirim surat-surat yang sudah ditugaskan kepadanya. Bahkan melihat seseorang sedang menyapu, Ping An ini masih sopan untuk membersihkan sandalnya sebelum memberikan surat tersebut. Terlihat seorang Pak Tua melihat Ping An ini dan mempersilahkan dia untuk masuk dan minum sebentar. Namun Ping An menolaknya karena dia harus mengirim semua surat-surat itu. Terlihat Pak Tua itu seperti kecewa karena daun persik tahun ini tak akan jatuh atau bahkan layu. Kemudian pun Ping An ini mengirimkan surat ke sebuah tempat belajar. Terlihat seseorang bernama Ji Jingjun sedang terus dengan sabar mengajari para bocah di tempat itu. Sementara Ping An hanya diam karena tak ingin mengganggu. Di sini Ji Jingjun pun mengajarkan tak peduli itu manusia atau serangga, jika mempunyai sikap maka baru bisa mempunyai martabat. Setelah itu dengan sopan pun Ping An ini langsung memberikan surat itu untuk Ji Jingjun. Melihat kesopanan Ping An, di sini Jingjun berkata jika di masa depan Ping An tak mempunyai kesibukan, maka dia bisa datang ke tempat ini untuk ikut mendengarkan pelajaran. Kemudian Ping An pun langsung pamit dari tempat ini. Setelah selesai mengantar semua surat pun, Ping An ini langsung berjalan-jalan di dekat jembatan. Ping An pun merasa seperti ingin membeli manisan, namun dia sadar bahwa uangnya hanya 5 sen saja. Kemudian dia melihat seseorang yang membawa ikan emas. Di sini Ping An bertanya apakah orang itu mau menjual ikan emas itu kepadanya. Orang itu pun berkata bahwa awalnya dia ingin memelihara ikan emas itu sendiri. Namun jika Ping An mau membelinya, berapa harga yang ingin dia tawarkan? Di sini Ping An berkata bahwa dirinya hanya mempunyai uang 5 sen saja. Namun saat akan memberikan itu, di sini Gao Zhen dan Wu Shaoxi datang dan membayar itu dengan harga 50 sen. Melihat itu di sini Ping An pun langsung pergi begitu saja. Namun dengan cepat Gao Zhen langsung memberikan uang kepada Ping An untuk menghormatinya dan agar urusan mereka selesai hari ini. Dan ternyata ikan tadi adalah sebuah peluang yang besar, yang mana menurut Wu Shaoxi di masa depan ikan ini akan berubah menjadi naga. Kemudian saat berjalan pulang pun, di sini Ping An bertemu dengan peramal nasib yang bernama Lu Chen. Dan Lu Chen mengatakan bahwa Ping An ini sudah melewatkan sebuah keberuntungan yang besar. Kemudian Lu Chen berkata bahwa dia juga menulis jimat untuk mendoakan leluhur Ping An dan mungkin mereka bisa terlahir kembali di keluarga kaya dan bangsawan. Di sini Lu Chen mengatakan bahwa dia melihat roh jahat di tubuh Ping An dan mungkin dengan cara menarik satu selip ramalan akan bisa menjelaskan keberuntungan Ping An ini. Dan semua itu Ping An cukup membayar 5 sen saja. Ping An pun bertanya bagaimana Lu Chen bisa tahu jika dirinya hanya mempunyai 5 sen di tangannya. Namun Lu Chen tadi yang sebenarnya hanya asal tebak saja sekarang berkata bahwa dirinya bagaikan seorang dewa. Di sini Ping An pun memberikan 5 sen itu dan dia hanya meminta agar Lu Chen ini menuliskan 2 jimat keselamatan untuk kedua orang tuanya. Dan dengan cepat pun Lu Chen ini langsung menuliskan jimat seperti permintaan Ping An itu.
Setelah itu pun, Ping An langsung menyimpan itu dan langsung pamit untuk pergi. 多谢道长，命里8尺，开。 Sementara itu lihat Gujan dan Liu Zimo pun sudah berada di sumur yang dimaksud tadi. Di sini Gujan pun menagih janji untuk melihat isi mangkuk tersebut. Liu Zimo pun meminta agar Gujan ini tak terburu-buru, namun dirinya dikagetkan saat memegang tangan Gujan, karena Gujan ini mempunyai tulang yang sangat kuat. Bahkan Liu Zimo dikejutkan karena ternyata ikan yang dibawa Gujan ini adalah naga air. Di sini Liu Zimo berjanji akan memperlihatkan isi mangkuk itu jika Gujan mau memberitahu dari mana dia mendapatkan ikan itu. Di sini terlihat Gujan mengancam bahwa dia akan meminta Ping An untuk memukulinya jika Liu Zimo tak menepati janjinya. Di sini Liu Zimo pun bertanya apakah anak yang bernama Ping An itulah yang memberikannya ikan. Di sini Gujan kembali mengancam akan meminta Ping An mematahkan tulang Liu Zimo ini jika beliau berani memanfaatkannya. 你说的那陈平安， Kemudian Liu Zimo bertanya apa hubungan Gujan dengan Ping An ini. Dan Gujan ini berkata jika mereka hanya tumbuh bersama dengan memakai celana dalam yang sama. Dan di sini pun Liu Zimo ini terus menghitung nama Ping An menggunakan tangannya. 大老头子磨磨唧唧的，他看不看了？ Merasa Liu Zimo berjodoh dengan Gujan ini, maka di sini beliau pun akan memperlihatkan misteri di dalam mangkuk itu kepadanya. Dan di sini Gujan melihat bahwa seperti ada banjir yang sangat besar menerpa desanya, dan hal itu membuat Gujan ini langsung lari ketakutan. Di sini Liu Zimo ini memutuskan menjadikan Gujan ini sebagai murid pilihannya. Sementara itu, terlihat Pericai sedang bersama Tuan Muda Funantan, sang penguasa muda dari kota Naga Tua. Dan mereka berdua di tempat ini sedang mencari peluang, namun juga harus tetap mengikuti aturan yang ada dan jangan menyakiti siapapun. Dan di sini Funantan ini bertanya bagaimana Pericai akan membalas budi jika dirinya benar-benar mendapatkan peluang di tempat ini. Di sini Pericai pun berkata, terserah Tuan Muda Fu ini ingin bagaimana. Namun Funantan ini berkata bahwa teman adalah teman dan bisnis adalah bisnis. Dan di tempat ini ada sekelompok majikan dan pelayan dari Gang Niping, yang mana mereka harus memilih satu sebagai peluangnya. Kemudian Funantan meminta agar setiap tahun Pericai mengirimkan batu yungen dari Gunung Yunxia ke kota Naga Tua ini. Di sini Pericai menyetujui itu dan dirinya akan memilih Gujan, sementara Funantan akan mendapatkan Chong Jisin. Dan dia pun langsung menyetujui hal tersebut. Tak lama kemudian terlihat jika Chen Ping An ini sedang berjalan lewat tempat itu, dan mereka berdua pun langsung mengikuti Ping An ini. Liu Zimo yang terus memperhatikan dari mangkuknya pun langsung mengeluarkan kekuatannya untuk mempermainkan Ping An ini. Di sini Pericai pun langsung bertanya apakah Ping An ini tahu di mana tempat tinggal Gujan dan Chong Jisin. Namun Ping An mengaku jika dia tak tahu karena dia baru saja pindah ke tempat ini dan lebih baik mereka bertanya saja kepada orang lain. Di sini Funantan pun berjanji akan memberikan sebuah giok jika Ping An ini mau memberitahu tempat tinggal mereka. Terlihat Ping An diam saja dan berusaha masuk ke rumahnya. Namun terlihat Song Jisin sudah nongkrong di depan dan bertanya untuk apa mereka mencari dirinya. Melihat itu adalah Song Jisin, Funantan bertanya jika Pericai mencari Gujan dan apakah Song Jisin ini bisa membantu mereka. Di sini Song Jisin bertanya apa keuntungan untuk dirinya, dan dengan cepat pun mereka langsung memberikan giok tadi. Di sini Funantan berkata kepada Ping An bahwa meskipun hujannya deras namun tak lembab, tetapi masih pagi dan tak ada akar. Yang mana itu berarti Ping An ini sudah melewatkan peluang besar. 你错过了一桩大机遇。小家伙，天雨虽 Namun semua orang dibuat tertawa melihat langkah kaki Pericai yang terhenti karena ternyata dia menginjak kotoran anjing. Pericai yang marah pun langsung berusaha menyerang Ping An karena merasa dia menginjak kotoran itu akibat perbuatan Ping An. Namun Funantan menahannya karena mereka tak boleh menyakiti siapapun di tempat ini. Saat akan masuk rumahnya pun, Liu Zimo ini kembali membuat ulah kepada Ping An. Yang mana itu membuat Ping An tak terkendali dan mulai merayu Pericai ini. Melihat Ping An berani menyentuhnya, Pericai yang marah pun berusaha menyerang. Namun Funantan masih mencoba menahannya agar mereka tak melanggar aturan orang-orang suci. Namun Pericai yang sudah sangat marah besar langsung menyerang tepat di dada Ping An yang membuat sungai kehidupan Ping An ini terputus. Terlihat karena hal tersebut Ping An ini mulai tak sadarkan diri. Bahkan hal tersebut pun hingga mampu dirasakan oleh Ji Jingchun. 蝼蚁贱命！ Melihat itu Funantan marah dan merasa Pericai ini sudah gila. Karena meskipun memutuskan jembatan kehidupan Ping An itu masalah kecil, tapi itu melanggar aturan kota mengenai pembunuhan orang dan menyinggung orang suci. Karena tak hanya Pericai saja yang akan dikeluarkan, tapi Funantan juga bisa terlibat. Di sini Pericai berkata bahwa dirinya tak membunuh Ping An, namun Ping An hanya punya waktu setengah tahun lagi untuk bertahan hidup.
Di sini Funantan menyadari sesuatu saat si Gui memeriksa Ping An ini. Kemudian di sini mereka berdua pun pamit dan Funantan berjanji akan kembali lagi besok untuk menemui Song 今 Jixin. 日不是良机。 Sementara Chi Jingjun sedang berjalan-jalan di kota dengan muridnya yang bernama Zhao Yao. Dan karena Chi Jingjun harus meninggalkan kota dan tak bisa mengajak Zhao Yao, di sini beliau memberikan daun belalang yang diberkati leluhur yang juga sebuah peluang besar sebagai hadiah perpisahan. Dan Chi Jingjun meminta Zhao Yao menjaga daun itu karena mungkin di masa depan akan ada peluang besar. Di sini terlihat seorang wanita bernama Ning Yao, sang kultivator pedang dari kota energi pedang, sedang berdiri di gapura kepiting cerdas. Dan dia sangat tertarik karena gapura itu bereaksi melihat keberadaan Zhao Yao ini. 有意思。 Di sini Jin Jingjun meminta muridnya itu untuk kembali akademi dan membawa barang-barangnya pulang. Melihat Ning Yao yang perlahan pergi, Zhao Yao ini berkata bahwa Ning Yao ini sangat wangi. Dan hal itu membuat Ning Yao marah, yang mana Ning Yao ini langsung menggunakan pedangnya untuk menyerang Zhao Yao. Namun Jin Jingjun tak tinggal diam begitu saja dan langsung melindungi muridnya tersebut. Jin Jingjun mengakui jika muridnya itu sudah menyinggung Ning Yao, tapi dosanya tidak perlu dibawa hingga kematian. Namun Ning Yao berkata bahwa yang dilakukan ini semua itu menjadi urusan pribadi. Dengan cepat pun Ning Yao ini berusaha menyerang Chi Jingjun ini. Namun dengan santainya Chi Jingjun ini dengan mudah menghindari serangan Ning Yao tersebut. Di sini Chi Jingjun tahu jika yang digunakan Ning Yao itu adalah seni bela diri militer. Namun itu hanya mempunyai kecepatan dan tidak bisa merusak. Dengan cepat pun Ning Yao ini berusaha menyerang Chi Jingjun lagi. Namun Chi Jingjun masih dengan mudah melemparkan Ning Yao ini. 我只要在那之前， Di sini Chi Jingjun merasa jika serangan Ning Yao ini tak lebih dari serangga kecil yang ingin mengguncang pohon besar. Namun di sini pedang terbang Ning Yao ini langsung menyerang dari belakang. Di sini kembali lagi Ning Yao berusaha menyerang, namun Chi Jingjun memberitahu bahwa di tempat ini mirip dengan apa yang disebut dunia kecil. Dengan mengerahkan semua kemampuannya, Ning Yao ini berusaha menyerang tubuh Chi Jingjun ini. Namun ternyata tak sedikit pun serangannya itu bisa mengenai Chi Jingjun. Kemudian di sini pedang terbang Ning Yao ini berusaha menyerang kembali. Namun Chi Jingjun ini dengan mudah berpindah tempat. Di sini pun Chi Jingjun bertanya, siapakah orang yang mengajari Ning Yao ini ilmu pedang? Dan dengan mudah Chi Jingjun melemparkan Ning Yao saat pedang terbangnya akan menyerang Chi Jingjun. 是谁教你的刀法和剑术？ Di sini Chi Jingjun memberitahu jika dalam puncak bela diri langkah demi langkah sangatlah penting dan jangan hanya mencoba menjadi berani sejenak karena itu bisa merusak suasana hati. Serta bersedia mendengarkan atau tidak itu menjadi urusan Ning Yao. Di sini Ning Yao ini pun langsung menerima semua ajaran dari Chi Jingjun tersebut. 说不说，就是我的事。 Chi Jingjun pun mulai mengambil pedang terbang Ning Yao ini dan dia menyayangkan karena pedang ini paling banyak hanya bisa membawa beban 2 kata saja. Padahal berdasarkan kemampuan Ning Yao seharusnya 3 kata akan lebih dari cukup. Dan di sini pun Chi Jingjun ini memasukkan 2 kata tersebut dari gapura itu ke dalam pedang terbang Ning Yao ini. Namun Ning Yao langsung membuang pedang itu karena bukan ilmu pedang seperti ini yang sedang dia kejar. Di sini Chi Jingjun pun bertanya apa Ning Yao tak tahu siapa dirinya. Dan Ning Yao hanya berkata jika dirinya mendengar setiap 60 detik di tempat ini akan berganti 1 orang suci untuk memimpin pergerakan gua ini. Dan Ning Yao yakin jika Chi Jingjun ini adalah orang suci, karena jika tidak, tak mungkin dengan mudah Chi Jingjun menahan pedangnya dengan mudah tadi. Di sini Chi Jingjun bertanya, apakah Ning Yao tahu benda apa yang dibuang Ning Yao itu? Namun Ning Yao langsung pergi tanpa membawa pedang tersebut. 最好收起这把剑。 Chi Jingjun pun menyarankan agar Ning Yao ini menyimpan baik-baik pedang tersebut, karena Ning Yao ini masih harus menumbuhkan lagi 1 benda untuk pertahanan tubuh. Saat berjalan pun di sini Ning Yao masih ngomel karena orang suci seperti Chi Jingjun beraninya menghina ilmu pedangnya. Namun langkah kaki Ning Yao terhenti karena seperti ada yang mengikutinya. Dan ternyata yang mengikuti Ning Yao dari tadi adalah pedang terbang yang tadi dibuangnya tersebut. Namun terlihat Ning Yao tak membutuhkan itu dan pergi begitu saja. Sementara di gang lain terlihat Gao Zhen sedang bersama Wu Shaoxi. Dan Gao Zhen ini terlihat sudah memegang sebuah peluang besar yang berbentuk segel giok. Tak lama kemudian Ning Yao berjalan di tempat itu dan mulai mempercepat langkah kakinya. Namun Wu Shaoxi langsung berdiri untuk melindungi tuannya dan memintanya untuk hati-hati. Setelah Ning Yao lewat pun, Wu Shaoxi memberitahu jika orang ini adalah seorang kultivator yang telah memasuki istana. Tiba-tiba di sini muncullah sebuah serangan yang langsung mengarah ke Gao Zhen ini. Namun untungnya di sini Wu Shaoxi berhasil menahan pisau tersebut. 放肆！
Di sini Wu Shaoxi pun merasa jika yang menyerang itu adalah Ning Yao. Maka dari itu pun Wu Shaoxi langsung berusaha menyerang Ning Yao ini. Namun saat mereka sibuk bertarung, terlihat seorang penyerang tadi diam-diam ingin menyerang Gao Zhen ini. Namun untungnya pedang terbang Ning Yao mampu dengan cepat menusuk penjahat ini. Melihat pedang terbang itu, di sini Gao Zhen terkejut karena Ning Yao bisa menggunakan pedang terbang, padahal kultivasi di tempat ini sangat ditekan. Namun Wu Shaoxi meminta tuannya itu untuk hati-hati karena dia merasa jika penjahat tadi adalah komplotan Ning Yao, dan Ning Yao sengaja mengorbankan nyawa temannya demi untuk mendapatkan kepercayaan Gao Zhen. Namun Gao Zhen pun langsung memperkenalkan dirinya kepada Ning Yao ini. Dan jika kakek Wu tadi menyinggung Ning Yao, maka Gao Zhen akan menggunakan giok itu sebagai permintaan maaf. 方才你一言不合就要杀人， Namun kakek Wu meminta Gao Zhen tak melakukan itu karena segel giok ini adalah satu-satunya peluang miliknya dan sangat jarang di dunia. Namun terlihat Ning Yao tak peduli dan pergi meninggalkan mereka begitu saja. 殿下不可！ Di sini Gao Zhen meminta kakek Wu untuk bangkit karena 12 kasim dari kerajaan Dashui hanya akan berlutut kepada kaisar. 起来吧，五爷爷。 Namun tiba-tiba Wu Shaoxi ini diam-diam menyerang Ning Yao ini. Dan terlihat Wu Shaoxi ini terus menekan Ning Yao tersebut. Di sini Ning Yao hanya bisa bertahan karena ternyata kekuatan dari Wu Shaoxi ini begitu besar. Dan terlihat Wu Shaoxi dengan mudah menyerang hingga membuat Ning Yao ini terluka cukup parah. Gao Zhen pun meminta agar Wu Shaoxi ini menghentikan itu semua. Namun terlihat Wu Shaoxi ini tak mendengarkan perintah tuannya itu sedikit pun. Di sini kata dari pedang terbang itu aktif dan dengan cepat menusuk Wu Shaoxi ini. Di sini kemudian Gao Zhen marah karena Wu Shaoxi tak mendengarkannya. Padahal gadis itu hanya membutuhkan pelatihan yang mana di masa depan bisa menjadi pembunuh bayangan terkuat untuk Gao Zhen ini. Namun bagi Wu Shaoxi, keselamatan Gao Zhen ini adalah prioritas utamanya. Gao Zhen pun sangat marah karena Wu Shaoxi ini masih berani membantahnya. Padahal Gao Zhen ini calon pangeran dinasti Sui. Di sini Wu Shaoxi malah berkata jika gaya marah Gao Zhen ini mirip dengan raja saat ini. 殿下骂 Dan Wu Shaoxi berkata jika lebih baik membunuh tak sengaja daripada membiarkan Ning Yao ini pergi. Tiba-tiba terdengar suara orang suci yang bertanya apakah Wu Shaoxi ingin bersaing dengannya. Yang mana suara orang ini membuat Wu Shaoxi ketakutan dan meminta maaf atas ucapannya tadi. Di sini Gao Zhen pun bertanya apakah orang yang sedang berbicara ini adalah Master Ji Jingjun dari akademisanya. Bahkan di sini Gao Zhen mempersilahkan Master Ji ini mengisi posisi master kerajaan yang kosong jika beliau bersedia. Namun dengan tegas, Master Ji ini meminta mereka pergi dengan cepat. Sementara Chen Ping-an yang masih tak sadarkan diri terlihat sedang melewati jembatan kehidupannya. Namun dia harus terjatuh karena jembatan tersebut runtuh. Di sini pun Ping-an melihat sosok ayahnya yang pergi meninggalkan dirinya sewaktu dia masih kecil. Ping-an pun terus mengejar ayahnya itu karena sudah lama mereka tak bertemu. Namun terlihat ayahnya itu menghilang begitu saja di keramaian tengah kota. 娘亲就交给你，以后爹不在了。 Di sini Ping-an juga melihat dirinya sewaktu masih kecil, yang mana dia selalu ditindas oleh teman-temannya. Ping-an pun mengulurkan tangannya kepada sosok dirinya yang kecil itu, namun Ping-an kecil itu terlihat tak memperdulikannya dan pergi begitu saja. Seketika Ping-an pun tersadar karena seperti ada orang yang sedang memanggilnya. Kemudian terlihat Guchan yang ketakutan datang dan berusaha menceritakan tentang orang dengan mangkuk putih itu. Di sini Ping-an pun meminta agar Guchan ini bicara pelan-pelan saja. 慢慢说。 Kemudian di sini Guchan menceritakan tentang kakek Liu Zimou yang bisa mengeluarkan air dari mangkuk putihnya hingga bisa membanjiri desanya. Dan hal itu membuat Guchan ini ketakutan setengah mati. Di sini Ping-an bertanya apakah orang yang dimaksud adalah pendongeng di bawah pohon belalang leluhur itu. Dan Guchan yang ketakutan pun terlihat membenarkan hal tersebut. Maka dari itu pun Ping-an ini berniat akan membawa Guchan ini pulang. Sementara di rumah Guchan terlihat Liu Zimou ini sudah berada di situ bersama dengan perisai. Dan di sini Liu Zimou memberitahu jika dirinya sudah memilih Guchan sebagai muridnya. Kemudian Liu Zimou mempersilahkan perisai merebut Guchan dari tangannya jika perisai ini mampu. Di sini perisai ini berkata jika hanya Gunung Yunxia asalnya lah yang mempunyai batu Yungen dan memiliki reputasi sebagai harta langit dan bumi di seluruh dunia. Namun Liu Zimou yang marah langsung membawa perisai ini ke dalam ruang ilusinya. Dan terlihat perisai ini harus melawan ular-ular hitam yang begitu menakutkan. Perisai pun sekuat tenaga berusaha melawan, namun pada akhirnya ular-ular tersebut berhasil melilitnya.
setelah tersadar pun, di sini dengan cepat Perijai berpamitan karena menyadari kengerian kekuatan dari Liu Zimo ini. Tak lama kemudian pun, Ping An pun mengantar Gujan ini sampai di rumahnya. Namun Gujan yang ketakutan membawa keranjang sebagai penutup kepala agar dirinya tak melihat Liu Zimo. Tak lama kemudian ibu Gujan pun membukakan pintu dan mempersilahkan Ping An untuk masuk. Namun Gujan sangat terkejut melihat Liu Zimo sudah berada di rumahnya ini. Di sini ibu Gujan meminta agar Gujan ini memberikan hormat kepada Liu Zimo. Namun Gujan mengatakan bahwa dirinya tak mau menjadi murid dari Liu Zimo ini dan mungkin dia akan lebih cocok menjadi ayahnya saja. Di sini Ping An berkata, jika Liu Zimo ingin mengangkat Gujan sebagai murid, maka setidaknya Gujan harus bersedia dulu. Namun ibu Gujan memberitahu Ping An bahwa Liu Zimo yang adalah kultivator immortal itu benar-benar ingin menerima Gujan sebagai muridnya. Karena Gujan ini tak secerdas Ping An, juga tak punya otak untuk belajar. Dan Gujan pasti bisa memiliki masa depan jika Gujan ini mau ikut kultivator immortal untuk berlatih kultivasi. Terlihat Gujan ini masih tak mau untuk ikut. Namun Ping An juga bimbang karena ibu Gujan terus berkata jika masa depan Gujan sudah ada di depan mata. Di sini akhirnya Ping An menasihati Gujan dengan berkata bahwa dengan adanya guru, maka akan ada orang yang melindungi Gujan. Dan Ping An meminta agar Gujan mendengarkan kata-kata ibunya itu. Dan kemudian pun Ping An ini pamit dari rumah Gujan tersebut. Gujan pun langsung ngumpet di balik ibunya karena dia sudah sangat ketakutan. Namun Liu Zimo langsung meminta Gujan mendekat dan melihat isi mangkuk itu lebih teliti. Dan perlahan Liu Zimo ini memasang daun belalang ke tubuh Gujan. Setelah melihat ke mangkuk tersebut, Gujan melihat ikan yang diberikan Ping An kepadanya. Namun tiba-tiba ibunya memukulnya tanpa sebab yang membuat Gujan langsung menangis. Kemudian di sini Liu Zimo meminta Ping An untuk berlutut kepadanya karena beliau akan menerimanya sebagai murid langsung. Merasa ikan itu adalah milik Ping An, Gujan pun berniat merebutnya untuk dikembalikan kepada Ping An. Namun Gujan ini terkena air dalam mangkuk itu dan langsung tersedot ke dalamnya. Dan sekarang Gujan ini berada di dunia mangkuk putih. Di sini Liu Zimo membiarkan Gujan di dalam situ untuk memperbaiki kenakalannya agar Gujan ini tak merusak kultivasi daunnya karena kecerobohannya. Di sini Gujan semakin ketakutan karena ikan tadi berubah menjadi monster dan Gujan pun terus memanggil nama Chen Ping An. Di sini Liu Zimo pun bertanya pada ibu Gujan kapan tanggal lahir Chen Ping An ini. Dan ibu Gujan memberitahu bahwa dia lahir tanggal 5 bulan 5. Setelah menghitung di sini Liu Zimo sadar bahwa ayah dari Ping An ini sudah melanggar aturan yang begitu besar. Kemudian di sini Liu Zimo bertanya pada ibu Gujan apakah dia menyesal karena anaknya sudah merebut peluang besar dari orang lain. Namun ibu Gujan berkata jika dirinya menjadi ibu Ping An, maka dia juga akan melakukan hal yang sama. Dan demi masa depan Gujan, maka Liu Zimo pun akan memutuskan hubungan antara Gujan dan Ping An. 也会这么做的，但是反悔绝对没有，反悔了，当然愧疚。缘分也可恨。 Dan itulah guys alur cerita Sword of Coming bagian 1 ini. Dan seperti apa perjalanan Chen Ping An ini ke depannya, kita tunggu saja dalam Sword of Coming part 2. Akhir kata, tetap semangat karena pikiran kita akan menentukan masa depan kita. Dan see you next.